doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, dicukupkan. Ya, terima kasih Robi. Kita lanjutkan pertemuan kita di pertemuan ke-6. Kemarin kita sudah membahas di 5 pertemuan awal gitu ya. Pertama kita cerita bagaimana makroekonomi gitu ya, perlu kita cakup, perlu kita perlu kita ukur dalam indikator-indikator yang kita gunakan gitu ya. Lalu kemudian di pertemuan kedua kita menceritakan tentang SNN mencakup indikator-indikator makroekonomi itu dalam neraca-neraca gitu ya. Terus di pertemuan ketiga kita lebih spesifik melihat salah satu indikator gitu ya yang digunakan di dalam SNN, yaitu PDB, GDP. Nah, tentunya sebelum kita tahu lebih dalam tentang PDB, kita tahu dulu komponen-komponen bentuknya gitu ya. Dari PDB itu adalah produk domestik bruto. Jadi produk itu adalah hasil dari proses produksi. Domestik itu mencakup wilayah domestik yang dihitung gitu ya. Dan bruto itu sifatnya masih gross, masih bruto, masih kasar, belum dikurangi dengan penyusutan gitu ya. Kita sudah bahas sedikit ya. Kemudian komponen pembentuk GDP itu adalah nilai tambah bruto gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi produksi, dari sisi lapangan usaha, dilihat per lapangan usahanya, berarti kita akan menghitung nilai tambah bruto di setiap lapangan usaha untuk dijumlahkan sehingga nantinya akan bernilai PDB total seluruhnya itu sejalan atau mendekati nilai produk domestik bruto gitu ya. Nah, makanya kita harus tahu dulu nilai tambah bruto itu adalah selisih dari output dikurangi dengan biaya antara. Berapa yang dihasilkan dikurangi dengan biaya yang digunakan gitu ya. Sehingga kita harus tahu juga mengenai apa itu output gitu ya. Ini sudah dijelaskan di dalam video materi, mudah-mudahan sudah nonton semua ya, sudah disimak semua. Apa itu output gitu ya. Nah, output tidak lain adalah hasil dari proses produksi gitu ya. Jadi apa yang dihasilkan di dalam proses produksi itu akan dicatat di dalam output. Nah, sedangkan output itu tidak hanya output utama saja atau hasil produk utamanya saja, tetapi juga hasil dari produk-produk yang tercipta atau terbentuk pada saat proses produksi itu berlangsung. Nah, misalkan kalau kita lihat di tempat penggilingan padi gitu ya. Nah, selain menghasilkan jasa untuk menggiling padi, ada juga dedaknya gitu ya. Ada kulit padinya yang tertinggal. Nah, kulit padinya ini kemudian dijual juga. Jadi ada proses utama menggiling padi, tapi juga ada yang dihasilkan dari proses itu, yaitu produk ikutan berupa dedak. Nah, jadi proses produksi yang dimaksud untuk menjadi output tidak hanya output yang dihasilkan dari pekerjaan utamanya, tetapi juga pekerjaan lain-lainnya, pekerjaan sampingannya dan seterusnya. Ada juga yang dihasilkan dari output sampingannya, misalkan di dalam penggilingan padi itu dia juga menjual peralatan pertanian atau dia menjual bibit tanaman gitu ya, maka sampingannya itu juga dimasukkan sebagai output dari penggilingan padi itu. Nah, jadi cakupannya tidak hanya yang utama saja, tetapi juga yang mengikuti maupun sampingannya. Saya share screen dulu.
Oh ya, kita sudah mendekati UTS nih ya. Berarti kurang lebih 2 minggu lagi. Mudah-mudahan besok bisa kuis dulu, nggak apa-apa ya. Sekali-sekali kita kuis. Jadi minggu ke-7 kita kuis. Mungkin nanti kita masuknya lebih awal. Sisanya nanti silahkan kuis, open book silakan. Nanti enaknya berapa lama nih? 1 jam? 1,5 jam? 1 jam aja lah ya. Iya Pak, jangan lama-lama. Oh ya, oke, setuju, oke. 1 jam aja, oke. Dengan soal mungkin 5 atau 10 soal aja gitu ya. Atau kurang? 10, 20? 5 aja, Pak. Oh gitu, 5 aja. Tapi kalau 20 atau 30 pilihan ganda, nggak apa-apa ya. Oke. Oke, besok kita sesuaikan aja, mudah-mudahan waktunya cukup. Ya, oke. Kita cerita tentang benjol deh. Kita cerita tentang output. Ya, jadi output ini tidak lain adalah hasil dari proses produksi ya, yang dilakukan oleh establishment. Ya, kita udah cerita ya kemarin ya, ada enterprise, ada establishment. Jadi output ini nanti akan diukur pada level establishment. Dilakukan atau diukur gitu ya, ada level establishment. Kemarin kita udah coba sedikit latihan gitu ya, misalkan dalam satu perusahaan enterprise itu ada establishment. Sekarang ada perkebunan gitu ya, kemudian ada pabriknya gitu, kantornya, ada tokonya misalkan, tempat menjual hasil dari produksi perusahaan itu. Maka ini merupakan satu establishment sendiri, ini satu establishment sendiri, satu establishment sendiri, ini satu establishment sendiri. Dan ini akan menghasilkan outputnya masing-masing. Ya. Sehingga nantinya pengukuran output yang dilakukan di masing-masing establishment ini nantinya juga akan dikategorikan dalam lapangan usaha. Kita menggunakan 17 kategori lapangan usaha. Output untuk perkebunan misalkan ada di lapangan usaha pertama. Hitung berapa outputnya, lalu nanti ada biaya antara yang digunakan, didapatlah nilai tambah bruto yang dihasilkan. Begitu juga dengan lapangan usaha yang kedua, misalkan ada pertambangan. Seterusnya, misalkan kalau kita dari kasus perusahaan ini, berarti ada industri pengolahan. Misalkan di sini ada kategori industri pengolahan di pabriknya, akan dicatat berapa outputnya, berapa biaya antaranya, lalu kita dapatkan selisihnya berupa nilai tambah bruto. Setelah semua establishment itu katakanlah kita peroleh gitu ya, kita dapatkan perkiraan berapa nilainya, maka total dari NTB ini tidak lain merupakan PDB menurut lapangan usaha atau dengan pendekatan produksi. Ya, jadi penghitungan output dilakukan pada level establishment. Jadi establishment itu nanti akan diukur berapa outputnya, kemudian establishment ini tentunya akan dikategorikan dalam industri gitu ya, lapangan usaha,
Lalu kita dapatkan dengan penghitungan biaya antaranya juga, kita dapatkan nilai tambah. Nah, tadi kita jelaskan misalkan ada penggilingan padi gitu ya. Penggilingan padi di sini menghasilkan jasa penggilingan. Jasa penggilingan padi. Tetapi dihasilkan juga dari proses itu menghasilkan barang berupa dedak misalnya, atau kulit. Maka outputnya tidak hanya jasa penggilingan padi saja sebagai output utama, tapi ada juga ikutannya gitu ya. Ini ditambahkan menjadi total keseluruhan output dari penggilingan padi. Misalkan dia juga tadi menjual peralatan, gitu ya, menjual alat pertanian, maka nilainya juga menjadi output sampingan. Nah, nantinya yang kemudian menjadi total output dari establishment ini. Establishment tempat penggilingan padi. Nah, output sendiri dibagi menjadi 3. Output pasar, ya, output non pasar, dan output untuk digunakan sendiri. Ya, saya mengulang aja yang ada di dalam video. Mudah-mudahan udah nonton ya. Nah, output pasar ini seringkali kita temui output pasar ini biasanya yang hasil dari proses produksi yang berupa produk itu yang dijual misalnya. Mudah ya, misalkan ada penjual bakso menjual baksonya gitu ya. Pembuat pakaian misalkan menjual pakaian yang diproduksinya gitu ya. Penjahit membuat pakaian gitu ya. Yang dijual itu merupakan output pasar. Jadi outputnya ditentukan harganya dengan harga yang signifikan secara ekonomi. Kita udah cerita kemarin ya, bagaimana yang signifikan dan bagaimana yang tidak signifikan secara ekonomi. Nah, termasuk juga barang-barang yang digunakan untuk barter. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman di daerahnya masih ada yang melakukan proses barter, beras ditukar dengan ikan misalkan, dengan sayur, maka ini juga merupakan bagian dari output pasar. Nilainya akan dinilai dengan harga pasar. Kemudian output non pasar. Output non pasar ini yang di pasaran boleh jadi tidak ada yang jual. Biasanya dilakukan oleh pemerintah, general government, atau LNPRT. Contohnya, misalkan layanan di lembaga keagamaan. Nah, layanan untuk meningkatkan spiritualitas itu kan tidak ada yang jual ya. Maka layanan ini dikategorikan dengan output dikategorikan sebagai output non pasar. Ya, output non pasar ini biasanya dilakukan oleh pemerintahan, misalkan seperti layanan jasa pendidikan. Bisa berupa jasa kesehatan pemerintah. Nah, karena nilainya non pasar, berarti dia menggunakan harga yang tidak signifikan secara ekonomi. Sebentar ya. Ya, jadi bagaimana kemudian cara menghitung output non pasar ini? Caranya dengan di sini ada lembaga keagamaan gitu ya, misalkan dengan menghitung biaya-biaya yang digunakan. Jadi didekati dengan
biaya misalkan biaya listriknya, biaya air, biaya untuk membayar, kalau di Mesir katakanlah marbotnya gitu ya, gaji, gitu. Kemudian misalkan ada jasa transportasi yang dipakai, atau biaya BBM, kalau misalkan kebetulan tempat ibadahnya masih menggunakan genset gitu ya, biaya yang dikeluarkan, membayar penceramah misalkan ya. Ini kemudian ditotalkan, dijumlahkan, senilai total biayanya ini digunakan untuk mendekati nilai output non pasar. Jadi untuk menilai berapa output yang dihasilkan oleh katakanlah lembaga keagamaan, partai politik, ormas gitu ya, organisasi kemasyarakatan gitu. Kemudian organisasi kesenian, rekreasi, budaya, hitung berapa biaya-biaya yang digunakan dalam memberikan layanan. Jadi misalkan total biayanya ini dalam setahun habis katakanlah 60 juta, di per bulan rata-rata 5 juta. Maka nilai 60 juta ini dinilai sebagai pendekatan untuk output non pasar. Non pasarnya senilai 60 juta. Kemudian untuk output yang digunakan sendiri, misalkan contohnya ada rumah tangga gitu ya. Rumah tangga ini punya lahan yang cukup luas gitu di rumahnya, kemudian dia menanam katakanlah pohon mangga atau pohon jambu atau pohon belimbing misalnya. Kemudian mangga yang dihasilkan ini dijual. Memang diniatkan untuk menanam mangga ini nantinya hasilnya bisa dijual mendapatkan keuntungan. Sebagian lagi dimakan sendiri. Jadi ada yang dijual, katakanlah 80% dijual, 20%-nya dikonsumsi sendiri. Bisa 10% dimakan oleh rumah tangga itu, 10% dibagi-bagi ke tetangga gitu misalkan. Nah, maka nilai 20% dari hasil produksinya kebun mangga ini menjadi output yang digunakan sendiri. Jadi nilai outputnya tidak hanya 80% yang dijual, tetapi termasuk juga output yang digunakan sendiri yang sebesar 20%. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Elsa. Jadi output yang digunakan sendiri itu dalam penghitungan PDB-nya yang masuk dalam outputnya itu cuma yang dihitung, misalnya kayak yang nanam pohon mangga itu hasilnya dijualnya aja ya Pak, yang 20%-nya nggak usah dihitung, atau termasuk juga Pak? Oke, baik. Baik, jadi di dalam PDB, ya, dalam PDB itu penghitungan output mencakup 3 output ini. Jadi output pasarnya berapa, output non pasarnya berapa, output yang digunakan sendiri berapa. Nah, yang digunakan sendiri ini bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Kalau barang tadi kelihatan ya, misalkan seperti hasil-hasil pertanian, gitu ya. Bisa juga dalam bentuk konstruksi, misalkan memperbaiki rumah milik sendiri gitu ya, dalam bentuk perbaikan besar gitu. Nah, kalau yang jasa yang dianggap sebagai dihasilkan dan digunakan sendiri itu hanya ada 2, seperti yang kita ceritakan waktu kemarin konsep produksi. Hanya ada OOD, owner occupied dwelling, dan jasa mempekerjakan pekerja domestik. Misalkan punya asisten rumah tangga, punya sopir pribadi, punya tukang kebun pribadi misalkan. Nah, ini merupakan
mempekerjakan pekerja domestik di rumah tangga itu. Ini juga masuk sebagai output yang digunakan sendiri. Jadi punya asisten rumah tangga. Ini ketika kita membayar asisten rumah tangga itu, maka nilainya dihitung sebagai output yang digunakan sendiri. Menghasilkan output, menghasilkan jasa bersih-bersih, menghasilkan jasa mencuci pakaian di rumah gitu ya, menghasilkan jasa layanan pekerjaannya dia itu, nilainya itu kemudian dikonsumsi oleh si rumah tangga itu sendiri. Berarti menghasilkan output, tetapi outputnya akan digunakan sendiri oleh si rumah tangga. Nah, jadi dalam penghitungan PDB termasuk juga output yang digunakan sendiri, baik barang maupun jasa. Nah, tentunya teman-teman kemarin sudah menyimak juga ya, jasa-jasa yang masuk dalam cakupan mana, yang tidak masuk dalam cakupan yang mana. Barang hampir semuanya masuk di dalam cakupan produksi. Nah, hasil dari produksi itu adalah output. Ya. Nah, output ini nanti akan menjadi cakupan dalam penghitungan PDB. Barangkali begitu? Izin bertanya lagi, Pak. Jadi Ya, yang kasus mangga ini 20%-nya tetap dihitung sebagai output, tapi dia output yang digunakan sendiri gitu ya. iya, betul sekali. Jadi yang 20% itu juga masuk di dalam penghitungan. Karena dia juga dianggap sebagai output dari hasil produksi. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Ain. Kan tadi kayak yang contohnya itu kasus mangga tadi itu kan, Pak. Nah, misalnya itu kan mangga itu kan di bagian cakupan output pasar itu ada dijelaskan juga barang jasa untuk pembayaran berbentuk natura. Natura itu kan berarti pembayaran selain uang gitu kan, Pak. Nah, misalkan membayar seseorang yang bukan, misalnya tukang kebun gitu, Pak. Tapi tukang kebunnya itu bukan tukang kebun pribadi, jadi bukan termasuk ke yang domestik kan, Pak. Tapi kita bayarnya itu pakai output output yang tadi itu Pak, yang mangga itu tadi itu jadinya dia masuk ke yang output pasar dalam bentuk natura itu atau tetap jadi penggunaan sendiri, Pak? Oke, Terima baik. kasih. Jadi kita batasi tadi ya bahwa output yang digunakan sendiri itu hanya ada dua ini, gitu ya. Ketika si tukang kebun itu kita panggil, misalkan minta tolong nih bersihin rumput di tempat saya udah tinggi-tinggi ya, kebetulan nih rumahnya gede gitu ya, ada pekarangannya ada 0,5 hektar katakanlah, bersihin rumputnya gitu ya. Nah, tetapi nanti membayarnya berarti ketika dia bukan pekerja domestik, bukan yang kita pekerjakan untuk bukan pribadi gitu ya, artinya dia bisa melayani yang lain-lain juga gitu ya, bukan pekerja di tempat kita aja gitu ya, dia bisa, artinya dia punya jasa layanan kan, berarti dia bukanlah masuk dalam kategori pekerja domestik, tetapi dia merupakan suatu usaha tersendiri di luar rumah tangga ini gitu. Jadi usahanya tidak ada di dalam rumah tangga ini. Yang dimaksud pekerja domestik berarti tukang kebunnya juga tinggal di rumah ini. Sopir pribadinya juga tidak harus tinggal, tetapi hanya bekerja untuk rumah tangga ini saja. Jadi dia sopir pribadi, tukang kebun pribadi gitu ya, asisten rumah tangga atau pembantu pribadi di rumah tangga itu gitu ya. Jadi dia hanya bekerja karena hanya ada di rumah tangga itu saja. Artinya pekerjaannya dia itu merupakan pekerjaan yang dihasilkan oleh rumah tangga ini yang membuka pekerjaan untuk dia, dan rumah tangga ini juga yang akan mengkonsumsi hasil pekerjaannya. Jadi lowongan kerjaannya dibuka oleh rumah tangga ini gitu, dan bekerjanya untuk rumah tangga ini juga, hasilnya dinikmati oleh rumah tangga ini juga. Nah, ini yang dikategorikan sebagai pekerja domestik. Jadi lowongan pekerjaannya dibuka oleh rumah tangga ini, artinya seakan-akan rumah tangga ini kayak perusahaan gitu. Kayak perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan bersih-bersih rumah gitu. Nah, bersih-bersih rumahnya itu ya untuk rumah tangga itu sendiri juga. Nah, itu yang disebut sebagai pekerja domestik. Jadi nggak kemana-mana, hanya di domestik rumah tangga itu saja.
Nah, selanjutnya ketika pekerja yang tadi bukan pekerja domestik, gitu ya. Jadi dia hanya dipanggil katakanlah seperti apa nih, go clean gitu ya. Dia bersih-bersih rumah tapi dia dari pihak lain gitu. Gambarnya kemana nih habis tempatnya. Oke, katakanlah ini dari go clean gitu ya. Nah, go clean ini datang gitu ya untuk bebersih rumah. Tapi kalau go clean mungkin bayarannya tetap pakai duit ya, anggaplah mirip-mirip lah gitu kayak go clean gitu. Nah, terus dibayarnya pakai mangga gitu. Berarti bayarnya pakai natura gitu atau pakai barang gitu. Nah, maka pembayaran itu seperti halnya membayar perusahaan di luar rumah itu sendiri gitu. Jadi kayak memang dari seperti biasa, seperti orang yang datang bekerja atau dari perusahaan tertentu, dari pihak lain yang datang memperbaiki rumahnya atau membersihkan rumahnya gitu ya, lalu membayar dengan pembayaran yang dalam bentuk barang. Jadi outputnya tentunya akan dihitung di si pekerja ini gitu. Outputnya dihitungnya di pekerja ini, sedangkan mangga yang diberikan tadi gitu ya, mangga yang diberikan tadi menjadi output dari produksi perkebunan si rumah tangga. Jadi output perkebunannya ada gitu ya, perkebunan keluar outputnya. Nanti di jasa layanan si pembersih-bersih tadi, misalkan dia masuk menjadi jasa lainnya gitu, di lapangan usaha jasa lainnya ada output karena dia bekerja, ada output lagi. Jadi output selama membesarkan mangga itu ada, jadi output dihitung sebagai output yang digunakan sendiri oleh si rumah tangga, udah jadi milik rumah tangga ya, yang selama proses mengembangkan si mangga tadi, si perkebunan tadi, perkebunan milik sendiri tadi, sudah dicatat mendapatkan output gitu ya, si rumah tangga. Kemudian ketika ada yang bersih-bersih, yang bersih-bersih itu kan juga bekerja ya, juga dapat output juga. Jadi si mangga tadi bisa menjadi perantara untuk dua output yang berbeda. Tetapi dia sudah dihitung dalam output perkebunan si rumah tangga itu. Nah, kira-kira sampai sini bisa diikuti nggak? Dia tetap menjadi output si rumah tangga. Karena kan rumah tangga yang berusaha untuk perkebunannya, yang menghasilkan output mangga itu kan si rumah tangga. Berarti rumah tangga dapat outputnya gitu. Output untuk digunakan sendiri. Nah, masalah nanti mangga itu akan digunakan untuk konsumsi sendiri atau untuk pembayaran ke tempat lain, itu pada kasus berikutnya, itu pada kejadian yang berikutnya, itu pada cerita yang lain lagi. Nah, di cerita kedua, mangganya yang sudah dimiliki oleh si rumah tangga ini bisa dipakai untuk makan, bisa juga dipakai untuk dijual lagi, gitu. Bisa dipakai untuk membayar si go clean tadi. Gitu barangkali ya, Aida ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, saya coba buka materinya dulu. Sudah terlihat ya? Kayaknya review aja sedikit. Oke, baik. Nah, ini adalah salah satu penjelasan bagaimana kita memilah-milah outputnya. Apakah outputnya berupa barang atau outputnya berupa jasa. Nah, ketika kita mau melihat apakah si establishment ini menghasilkan barang atau menghasilkan output jasa, maka ada prinsip yang digunakan. Ada prinsip kepemilikan, ada prinsip transfer resiko. Nah, mungkin saya bisa balik contoh ke penggilingan padi tadi.
ketika penggilingan padi itu membeli padi dari petani, saya balik dulu ya. Nah, si penggilingan ini membeli padi dari petani. Beli padi. Ya, penggilingan padi, membeli padi dari petani. Kemudian padinya itu digiling menjadi beras. Padi ini digiling kemudian menjadi beras. Anggaplah ini karung berasnya gitu ya, menjadi beras. Maka si penggilingan padi ini akan membuat output atau menghasilkan output beras, outputnya barang. Tetapi kalau kita lihat dari kasus-kasus yang sering terjadi di lapangan, tentunya biasanya petani itu hanya datang untuk menggilingkan padi saja. Jadi padinya tidak dibeli, padinya masih menjadi milik petani, sehingga tidak ada perpindahan kepemilikan. Karena si penggilingan padi itu hanya menggilingkan saja, maka outputnya bukan berupa barang, bukan berupa padi, tetapi jasa penggilingan padi. Jadi outputnya adalah jasa. Kalau tadi ketika padinya sudah dibeli, maka ada pemindahan kepemilikan. Padinya udah jadi milik si penggilingan, gitu ya. Nah, ketika diolah, maka berasnya merupakan output dari penggilingan. Ini ketika sudah dibeli. Kalau tidak dibeli, ya, maka penggilingan ini hanya mendapatkan output berupa jasa penggilingan padi. Ini nanti akan membedakan yang disebut sebagai prinsip kepemilikan. Contoh di sini misalkan perusahaan pertambangan bisa menghasilkan minyak mentah. Minyak mentahnya dimintakan tolong ke perusahaan penggilingan, establishment kedua. Minyaknya nggak dibeli, bukan pindah tangan, hanya nitip untuk dikilangkan. Diolah, diproses, bisa jadi bahan bakar minyak, jadi bensin, jadi solar, jadi kerosin gitu ya, jadi minyak tanah misalkan. Maka si perusahaan kedua ini hanya mendapatkan output jasa penggilingan, bukan BBM-nya. Jadi ketika dari perusahaan satu ini, perusahaan pertama ini menghasilkan minyak mentah, lalu dititipkan ke penggilingan, penggilingannya kemudian setelah selesai menjadi BBM dibalikin ke perusahaan satu, maka perusahaan satu ini akan menghasilkan output BBM, bahan bakar. Perusahaan satu menghasilkan output barang berupa BBM. Sedangkan perusahaan dua karena hanya dititipin, hanya dapat jasanya, output jasa penggilingan. Beda cerita kalau terjadi perpindahan kepemilikan. Minyak mentahnya dijual atau dibeli oleh establishment 2, kemudian diolah, maka establishment 2 outputnya BBM, establishment 1 outputnya adalah minyak mentah. Sampai di sini mungkin bisa diikuti ya. Jadi kalau ada perpindahan kepemilikan, maka bukan hanya jasa penggilingan, tapi juga BBM itu sudah jadi miliknya si perusahaan kedua untuk dijual. Oke ya, jadi itu bedanya ketika ada perpindahan kepemilikan, berarti keduanya bisa menghasilkan output barang. Tetapi kalau tidak ada perpindahan kepemilikan, berarti salah satunya hanya jasa mengubah saja barang itu menjadi barang yang lain. Sehingga output yang di perusahaan kedua hanya output jasa. Nah, lanjut ke kasus berikutnya. Tidak terjadi alih kepemilikan, tetapi dua-duanya bisa menghasilkan barang.
Nah, ini terjadi di kasus yang kedua ini. Ada perusahaan ketiga. Perusahaan ketiga ini perusahaan pembangkitan listrik. Membangkitkan listrik dengan tenaga batu bara. Nah, perusahaan ketiga ini punya 2 establishment di bawah perusahaan. Ada perusahaan pertama itu perusahaan yang menghasilkan batu bara, perusahaan kedua itu yang membangkitkan listriknya, punya generatornya gitu. Nah, dari enterprise ketiga ini kita lihat mereka establishment 1 dan 2 ini ada dalam satu naungan perusahaan. Jadi tidak terjadi alih kepemilikan dari perusahaan satu ke perusahaan kedua. Dua-duanya masih milik si enterprise ketiga gitu ya. Kedua ini masih milik si enterprise ketiga ini. Kalau yang tadi kan enterprise-nya beda ya. Jadi kepemilikannya bisa berpindah ataupun tidak berpindah gitu ya. Kalau di enterprise ketiga ini karena dua-duanya dalam satu perusahaan maka tidak ada pemindahan kepemilikan. Batu baranya milik enterprise ketiga. Nanti kalau listriknya sudah dibangkitkan, ya listriknya menjadi milik enterprise ini juga, perusahaan ini juga. Tidak terjadi alih kepemilikan. Tetapi di dalamnya ada transfer risiko. Katakanlah establishment ketiga ini menghasilkan batu bara. Kemudian batu baranya dibawa ke pembangkit listriknya. Nah, batu bara yang dibawa tadi katakanlah kemudian ditempatkan di establishment kedua, di perusahaan kedua. Kalau terjadi apa-apa, misalkan batu baranya rusak, maka listriknya nggak bisa dibangkitkan karena batu baranya nggak ada. Maka di sini resiko kerusakan kemudian ditanggung oleh perusahaan yang kedua ini. Katakanlah terjadi kerusakan, maka resikonya ditanggung oleh establishment yang keduanya. Artinya apa? Ketika establishment 1 tadi sudah berhasil menghasilkan batu bara, berarti sudah selesai ya pekerjaannya. Kemudian batu baranya dibawa ke perusahaan yang kedua dan perusahaan keduanya ternyata merusakkan batu baranya sehingga batu bara tidak bisa digunakan. Maka resiko kegagalan dalam membangkitkan listrik itu ada di perusahaan yang kedua. Ya, perusahaan kedua menanggung resiko dari kejadian yang tadi kerusakan tadi. Maka si perusahaan yang kedua ini juga outputnya berupa barang. Ketika dia menghasilkan listrik, maka listrik itu merupakan output dari establishment ini. Bukan hanya jasa membangkitkan listrik, tetapi nilai listriknya gitu ya. Nilai listriknya juga merupakan nilai output dari establishment. Jadi ada transfer resiko. Resiko yang pertama tadi sudah ditanggung, sudah berhasil dilewati. Resiko yang kedua ketika sudah dipindahkan resikonya ke perusahaan yang kedua, maka yang kedua ini juga nantinya akan menghasilkan output barang. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Jadi ketika ada transfer resiko dia menanggung, maka ketika dia membangkitkan listrik, listrik itu juga menjadi output dari si perusahaan kedua. Jadi ya establishment pertama outputnya barang batu bara, establishment yang kedua outputnya barang berupa listrik. Oke, ya silakan. Jadi kalau yang tadi kan untuk prinsip transfer risiko, kalau yang sebelumnya kayak prinsip kepemilikan itu, kalau misalkan risikonya itu ketika membawa minyak mentah ke establishment 2.1 itu, minyak mentahnya itu kayak kalau misalkan di minyak mentahnya itu kan dibawa di kapal, terus tiba-tiba aja kapalnya tumpah gitu. Gitu. Jadi yang menanggung risikonya tuh berbeda gitu, tetap establishment pertama gitu yang 1.1 itu yang menanggung risikonya gitu. Oke, baik. Nah, kira-kira nih kalau yang di sini tadi, minyak mentah tadi, seandainya minyak mentah ini adalah miliknya perusahaan satu, perusahaan pertambangan. Terus perusahaan pertambangan ini bawa tankernya
ke perusahaan penghilangan. Wah, ini ceritanya ini tambang gitu ya. Keren lah gitu ya. Bang, lepas pantai gitu ya. Bawa tankernya ke perusahaan penghilangan gitu ya. Bawa dengan tanker. Nah, ketika misalkan perusahaan pertambangan ini membawa minyak mentahnya ke perusahaan penghilangan dengan tidak ada perjanjian pembelian minyak mentah. Jadi nggak ada pembelian nih, minyak mentahnya masih milik si perusahaan tambang, hanya nitip untuk menghilangkan saja. Lalu di tengah laut tankernya katakanlah rusak atau terjadi tumpah minyaknya. Kira-kira perusahaan penghilangan mau menanggung resikonya nggak? Mau ganti rugi nggak? Nggak ya. Berarti ketika tidak ada perjanjian tadi untuk membeli minyak mentahnya, artinya resiko-resiko itu masih ditanggung oleh perusahaan pertambangan, gitu ya. Jadi ketika ada kecelakaan atau minyaknya tumpah, maka yang menanggung tetap perusahaan pertama. Maka perusahaan pertama belum bisa memberikan atau mentransfer resikonya kepada perusahaan kedua. Beda halnya ketika sudah membeli, perusahaan penghilangan ini membeli minyaknya, ya. Biasanya kan kalau sudah membeli berarti ada perjanjian juga ya, perjanjian pembelian. Misalkan nanti ada perjanjian bahwa minyak ini ketika sudah diangkut berarti sudah sepenuhnya milik dari perusahaan kedua, misalkan perusahaan penghilangan. Maka nanti ketika tanker itu berjalan dan terjadi kecelakaan dan resikonya sudah ditanggung oleh pemilik, maka perusahaan kedua sudah menerima resikonya. Sudah ada transfer resiko. Maka tentunya nanti kalau jadi minyak, jadi BBM, minyak mentahnya, walaupun ada perpindahan kepemilikan dan, ketika terjadi perpindahan kepemilikan dan ada transfer resiko, maka sudah lengkap, dia juga menghasilkan barang. Siap, Pak. Izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan yang establishment yang kedua itu, perusahaan yang kedua itu, dia kan cuma menawarkan jasa gitu kan, Pak, cuma sebagai jasa. Jadi outputnya itu kan jasa. Dalam pelaksanaan dia melakukan jasanya itu, melakukan kilang minyak itu, Pak, itu terjadi kecelakaan gitu. Kecelakaannya itu di kilang ini gitu maksudnya? Di kilang minyaknya ya Pak. Kira-kira itu risikonya itu ditanggung oleh perusahaan pertama atau perusahaan kedua kalau misalkan terjadi seperti itu, Pak? Oke, baik. Ya, jadi kalau misalkan terjadi entah itu mungkin ada kecelakaan atau kebakaran minyak yang terjadi di kilangnya gitu misalkan ya, padahal dia dititipin gitu ya. Nah, itu memang akan kembalinya ke perjanjian gitu. Perjanjiannya apakah perusahaan satu yang akan menanggung resikonya atau perusahaan dua yang akan menanggung resikonya. Itu kembali lagi ke perjanjian yang di awal gitu. Tetapi outputnya gitu ya, tetap outputnya berupa yang pertama ini outputnya adalah BBM gitu ya. Yang kedua adalah output jasa. Perusahaan yang kedua tetap output jasa, perusahaan yang pertama tetap BBM gitu ya. Jadi misalkan di perjanjian awal, misalkan si perusahaan pertama ini kasus yang pertama misalkan ada perjanjiannya yang menanggung resiko adalah perusahaan satu, berarti perusahaan satu BBM hasilnya, perusahaan kedua jasa. Ketika ada transfer resiko, resikonya akan dilimpahkan kepada perusahaan kedua. Jadi perusahaan kedua dilimpahkan, dan nanti perlu dicek lagi gitu. Kalau misalkan gitu ya, dia memenuhi juga bahwa dia tidak ada prinsip kepemilikan, maka
bisa jadi output yang kedua ini tetap jasa, bukan barang, karena barang itu miliknya si yang pertama ini. Jadi memang dilihat kembali kasusnya akan seperti apa. Kalau misalkan tidak ada perpindahan kepemilikan, berarti yang akan menjual BBM-nya kan perusahaan tambang, bukan perusahaan penghilangan. BBM-nya akan dikembalikan lagi, gitu kan? Setelah jadi, minyak mentah tadi diproses, walaupun misalkan resikonya ada di sini ya, tapi tetap BBM-nya dikembalikan kan ke perusahaan satu. Setelah jadi bahan bakar minyak, yang akan menjual BBM tentunya yang perusahaan satu, gitu ya. Tidak ada perpindahan kepemilikan, tetap BBM-nya milik perusahaan satu. Kecuali ada perpindahan kepemilikan. Kalau ada perpindahan kepemilikan, gitu, maka sudah dibeli, dia akan menghasilkan BBM, ini menghasilkan minyak mentah. Jadi pada kasus pertama ini tidak tergantung pada transfer resiko, bukan transfer resiko, tidak tergantung pada siapa yang akan menanggung risikonya. Kalau misalkan barang tersebut dikembalikan lagi ke pihak yang pertama. Gitu ya, jadi ada kasus pertama di mana tidak terjadi perpindahan kepemilikan dan diikuti dengan tentunya tidak ada transfer risiko karena yang punya adalah si perusahaan pertama. Masalah nanti akan ada kecelakaan di perusahaan kedua akan mengganti rugi, tetapi tidak dalam bentuk barang outputnya. Jadi misalkan ada kecelakaan di kilang, maka minyak yang dirusakkan atau dihilangkan tadi kemudian diganti dengan uang katakanlah ke perusahaan pertama. Dia menanggung resiko karena kesalahan terjadi di penghilangan. Nah, walaupun terjadi kesalahan di penghilangan, tetapi outputnya tetap jasa. Hasil dari pekerjaannya tetap jasa, bukan kemudian hasilnya barang gitu. Karena dia terbentur dengan prinsip kepemilikan tadi. Sampai sini gimana? Masih agak ini? Masih belum clear? Sip, sudah Pak. Makasih. Oke, jadi gini, mudahnya gini. Jadi ada dua prinsip ya, prinsip kepemilikan dan prinsip transfer risiko. Nah, ketika barang ini misalkan terjadi alih kepemilikan, maka udah jelas ya, yang satu berupa minyak mentah, yang satu kemudian mengolah apa yang sudah dia beli itu menjadi barang baru, menjadi BBM. Jadi dua-duanya barang, minyak mentah dan BBM. Lalu jika tidak terjadi kepemilikan, pindah kepemilikan, berarti hanya nitip. Kalau nitip, berarti yang pertama hasilnya barang, yang kedua yang dititipin nanti akan mengembalikan barangnya setelah menjadi barang baru. Berarti dia hanya melakukan jasa. Bagaimana jika ada risiko yang dialihkan misalkan? Kalau misalkan ada kerusakan atau apa, atau misalkan kehilangan tadi. Maka ketika terjadi kerusakan di sini, dia hanya membayar atau mengganti kerusakannya. Tidak kemudian dia memiliki BBM-nya. Dia hanya mengganti kerusakannya sehingga hasilnya tetap berupa jasa. Dia tidak akan jual BBM-nya ya, karena BBM itu miliknya si perusahaan satu. Nah, kalau yang kasus tadi, yang kedua, yang di sini gitu ya, mereka ada di dalam satu perusahaan. Artinya di sini bisa jadi antar mereka bisa saling mengirimkan gitu, tidak terjadi alih pemilikan, masih tetap dalam satu enterprise yang sama. Masih milik batu baranya milik enterprise sama, si listrik juga milik si enterprise yang sama, enterprise ketiga. Maka ketika ada transfer risiko gitu ya, maka si establishment yang kedua itu kemudian hasilnya tidak lagi hanya jasa, tidak hanya membangkitkan listrik saja, tetapi nilai listriknya juga menjadi nilai output. Jadi outputnya yang di sini batu bara, di sini outputnya listrik.
Oke, sampai di sini mungkin masih sudah cukup atau masih? Oke, nanti kita coba carikan contoh yang ini ya, mungkin yang lebih clear atau lebih enak kalau misalkan kita bisa berikan lagi gambaran yang lebih terpisah, lebih berbeda antara yang satu dengan yang dua. Barangkali gitu dulu ya. Ya, Pak. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita lanjut? Oke, mudah-mudahan waktunya cukup. Kita sampai di 11:30. Oke, yang berikutnya ya, jadi output bisa dicatat di dua waktu. Bisa ketika sudah selesai produksi, bisa ketika masih on progress, masih belum selesai. Nah, ini contohnya misalkan seperti bangunan. Nah, bangunan itu bisa dicatat ketika sudah selesai, bisa ketika misalkan baru terjadi 50% atau baru diselesaikan 70%. Maka nilai 70% bangunan yang belum siap itu juga dihitung sebagai output. Nah, contoh misalkan jalan tol. Jalan tol dikerjakan 2 tahun. Tahun pertama baru selesai 80%. Maka output di tahun pertama adalah senilai 80%. Sedangkan output di tahun kedua senilai 20%. Nah, output yang sudah selesai diproduksi itu bisa berupa barang yang sudah dijual atau dipindah tangankan gitu ya ke pihak lain. Bisa juga yang selesai diproduksi itu belum laku, jadi disimpan di gudangnya, jadi barang yang disimpan. Bisa juga dikonsumsi akhir, tidak dijual tetapi dipakai sendiri, kayak kasus tadi mangga di rumah tangga. Nah, kemudian output ini dicatat, ada output tertentu yang menghitungnya sedikit berbeda dari penghitungan umum. Nah, contoh misalkan output pertanian, output konsumsi. Output pertanian tidak hanya yang panen, tetapi juga tanaman-tanaman yang belum siap panen. Misalkan nanam padi belum panen, baru katakanlah masih hijau katakanlah. Maka nilai padi yang belum dipanen itu juga dianggap sebagai output. Kenapa? Karena logikanya sudah ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh si petani ketika menanam padi. Jadi kalau itu tidak dihitung sebagai output, maka tidak akan seimbang antara pengeluaran dari si petani dan apa yang sudah dihasilkan. Sehingga padi yang belum panen tersebut dianggap sebagai work in progress atau pekerjaan dalam penyelesaian. Kemudian sama seperti konstruksi, tadi saya sudah cerita, misalkan bangunan belum selesai baru jadi 80%. Maka nilai 80% itu juga sudah dicatat sebagai output konstruksi. Kemudian output perdagangan. Output perdagangan bukanlah berapa nilai barang yang bisa dijual, tetapi margin perdagangan, selisih antara barang yang dijual dan nilai ketika barang itu dibeli. Jadi marginnya, selisihnya, labanya itu yang berupa outputnya. Lalu biaya antaranya apa? Biaya antara adalah contohnya misalkan seperti plastik pembungkusnya. Membeli plastik untuk misalkan beli besar, partai besar, kemudian dijual eceran. Ketika dipak-packing menjadi yang lebih kecil, pembungkus-pembungkusnya itu merupakan nilai biaya antaranya. Kemudian bayar listriknya untuk misalkan katakanlah tempat jualannya gitu ya, itu merupakan contoh dari biaya antara. Kemudian transportasi dan pergudangan. Transportasi ini
nilai outputnya senilai jasa layanan yang diberikan untuk memindahkan barang maupun orang. Kemudian pergudangan itu outputnya adalah jasa menyimpankan barang. Kalau perusahaan itu menyimpan barang di gudangnya sendiri, bukan jasa pergudangan. Tetapi jasa pergudangan ini adalah menyewakan gudang untuk pihak lain. Jadi ada perusahaan yang memang dia punya gudang dan gudangnya itu digunakan oleh pihak lain untuk menyimpan barangnya. Jadi jasa menempatkan atau menyimpankan barang milik orang lain itulah yang nanti akan menjadi output dari jasa pergudangan. Kemudian bank sentral. Bank sentral ini pendekatannya dengan menghitung berapa biaya ketika melakukan kebijakan moneter. Misalkan bank sentral itu mau menaikkan suku bunga. Maka ketika mau menaikkan suku bunga, dia butuh riset dulu, butuh penelitian. Nah, penelitian-penelitian yang dilakukan itu adalah merupakan nilai biaya untuk menghasilkan kebijakan moneter. Jasa keuangan seperti bank misalkan. Nah, jasa keuangan seperti bank itu dinilai outputnya dengan cara menghitung mudahnya itu dengan selisih antara bunga yang dibayarkan dan bunga yang diterima. Misalkan contohnya bank itu ketika meminjamkan uang, dia dapat bunga kredit gitu ya, bunga pinjaman. Ketika ada yang nabung, dia membayar bunga simpanan. Maka outputnya adalah selisih dari berapa yang diperoleh dari bunga pinjaman dan berapa yang dibayarkan kepada orang yang nabung kepada bunga simpanan. Nah, kemudian asuransi dan dana pensiun. Nilainya bukan hanya nilai biaya-biaya yang digunakan dalam mengelola preminya, tetapi juga ketika premi itu sudah masuk, kemudian diputar uangnya, diinvestasikan, dipinjamkan kepada perusahaan yang mau pakai uangnya, dapat bagi hasil. Nah, bagi hasilnya itu juga merupakan output dari asuransi dan pensiun. Termasuk juga yang khusus, output khusus itu jasa untuk produk kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu apa contohnya? Misalkan ada perusahaan-perusahaan riset and development, perusahaan-perusahaan yang melakukan penelitian. Nah, hasil dari penelitian itu adalah produk kekayaan intelektual. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya dengan menghitung biayanya. Jadi bukan output dikurangi biaya antara dapat nilai tambah bruto, seperti menghitung outputnya seperti di tempat-tempat yang lain, produksi dikali harga, tetapi dengan menghitung biaya-biayanya. Berapa biaya yang digunakan riset atau penelitian itu dihitung menjadi outputnya. Kemudian output ini dicatat pada 2 level. Bisa dicatat pada harga dasar, bisa juga dicatat dengan harga produsen. Di awal materi kita sudah sampaikan ya bahwa untuk menghitung output itu adalah kuantitasnya, berapa produksinya dikali dengan harga. Contohnya tadi misalkan bisa memproduksi sepatu. Sepatunya sebanyak 1000 pasang sepatu. Satu sepatu harganya 100.000. Maka nilai output adalah perkalian antara 1000 pasang sepatu dikali nilainya 100.000. Berarti outputnya adalah 100 juta. Nah, harga ada 3 macam. Ada harga dasar, harga produsen, dan harga pembeli. Apa bedanya? Harga dasar mudahnya adalah harga yang ditentukan ketika baru diproduksi oleh si produsen tadi. Misalkan kayak sepatu tadi, maka biaya kulitnya, biaya biaya catnya, biaya benang jahitnya, biaya untuk pekerjanya gitu ya. Ketika di total berarti satu sepatu itu katakanlah nilainya 70.000. Nah, biaya-biaya tadi belum ditambahkan pajak, belum dikurangi subsidi. Ketika sudah ditambahkan pajak, katakanlah pajaknya senilai 5.000, maka harga produknya 75.000. Harga dasar 70.000 ditambah biaya pajak 5.000, jadi harga produsennya 75.000. Nah, ketika si produsen tadi kemudian menggunakan truk kendaraan untuk memindahkan sepatu-sepatunya ke toko atau mengirimkan ke produsen,
maka ada biaya transport, ongkirnya gitu. Katakanlah ongkirnya 5.000. Berarti harga produsennya 75.000 tadi ditambah ongkir 80.000. Kemudian dia ngambil keuntungan, selisih untungnya itu 20.000. Sehingga ada margin perdagangan senilai 20.000. Maka nilainya menjadi harga pembeli senilai 100.000. Nah, output dinilai pada harga dasar dan harga produsen. Jadi kalau menurut output, menurut harga dasar berarti 70.000 dikali dengan 1.000 pasang, 70 juta outputnya. Tapi kalau harga produsen berarti berapa tadi? 75.000 dikali 1.000 pasang sepatu, berarti 75 juta outputnya. Nah, harga pembeli nanti akan digunakan untuk menghitung PDB menurut pengeluaran. Nanti itu kita cerita kalau dicerita pengeluaran. Jadi outputnya tadi, mungkin saya koreksi ya, bukan 100.000 tetapi 70.000 bisa 75.000 dikali dengan jumlah hasil produksinya. Jadi bisa 70 juta, bisa 75 juta. Terus yang betul yang mana? Yang 70 juta atau 75 juta outputnya? Tergantung kebutuhan. Jadi ketika nanti akan menghitung PDB, di belakang ada penambahan pajak. Jadi rumusnya penghitungan PDB itu jumlah NTB ditambah dengan pajak kurang subsidi. Tapi ini nilainya nggak besar. Kita perlu tahu dulu yang ini. Jadi jumlah dari seluruh NTB itu mirip seperti jumlah PDB. Nah, pajaknya akan ditambahkan di sini. Jadi yang betul berapa nilainya? Apakah outputnya 70 juta atau 75 juta? Nilainya 75 juta kalau pajaknya sudah include. Tapi kalau kita menggunakan harga dasar, berarti outputnya 70 juta ditambah pajak 5 juta. Jadi tergantung, kalau kita pakai harga dasar, berarti kita perlu menambahkan pajak di belakangnya. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan harga produsen, berarti pajaknya sudah include, sudah di dalam. Jadi nilainya sama. Apakah menggunakan harga dasar atau menggunakan harga produsen. Jadi output bisa dihitung pada harga dasar, bisa juga dihitung pada harga produsen. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang berkaitan sama output yang work in itu, Pak. Misalnya kan yang bangunan konstruksi gitu. Misalnya di tahun pertama itu nilai outputnya itu 80% udah jadi. Tapi dalam periode yang sama tiba-tiba terjadi kejadian di luar dugaan, misalnya terjadi kebakaran gitu, Pak. Nah, apakah nilai outputnya itu akan dihitung ulang atau seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Wah, ini juga cukup baik ya. Jadi kalau misalkan terus rusak, gimana dong output yang tadi senilai 80 juta? Jadi PDB, kita kemarin udah cerita SNN ya. Saya bikinkan di whiteboard aja. Mudah-mudahan bisa menjelaskan. Oke. Ya, kita kemarin cerita ya. Ada balance sheet opening, closing balance sheet, ini awal tahun, ini akhir tahun, gitu ya. Kemudian ini ada transaksi, gitu. Masih ingat ya barangkali? 1, 2, 3, 4, hanya 5. Kemudian ada neraca 6 dan neraca ke-7. Ini kemudian ada perubahan, other flow, gitu ya. Mungkin masih ingat juga. Ini ada flow transaksi, gitu. Gitu ya. Nah, PDB itu dicatat di neraca produksi atau neraca 1.
ada output, ada biaya antara. Kemudian penyeimbangnya adalah nilai tambah bruto. Gitu ya. Mungkin sudah nonton juga di video. Jadi sisi kanan dan sisi kiri harus sama. Sisi sumber dan sisi penggunaan atau usage sama. Output biaya antara NTB. Ketika outputnya sudah tercipta, katakanlah nilai bangunannya 1 miliar, tapi baru selesai 80%, berarti 800 juta. Gitu ya. Bagaimana kalau ternyata ada kebakaran sehingga melenyapkan setengah dari bangunan itu? Maka perubahannya tidak dicatat di neraca produksi, tapi dicatatnya nanti di other flow ini, karena bencana atau karena kejadian alam yang lain. Di sini nilainya 400 juta pengurangannya. Gitu ya. Hilang pencatatannya apa enggak? Tidak. Tetap dicatat, tetapi bukan di output. Jadi bisa juga dong Pak, kalau misalkan di satu daerah itu kelihatannya outputnya bertambah terus, tetapi barangnya katakanlah tidak sesuai, barangnya malah makin sedikit. Bisa, kalau misal terjadi kejadian-kejadian seperti bencana alam. Output yang 800 juta tidak lagi akan menjadi nilai 800 juta di sini. Tetapi sudah berkurang sisa 400 juta saja. Kalau gitu PDB ada kelemahannya ya, benar. Ketika ada terjadi yang seperti itu, kelihatannya PDB-nya masih tinggi. Padahal barangnya sudah rusak. Padahal asetnya sebenarnya sudah berkurang. Jadi PDB sebagai indikator sekali lagi menjadi indikator yang kurang tepat untuk melihat perkembangan kemajuan suatu daerah kalau terjadi banyak kejadian seperti ini. Begitu barangkali bisa menjawab. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, ya, jadi tetap dihitung outputnya, tetapi tidak tergambar gitu, bahwa sebenarnya cuma tinggal 400 juta nilainya. Nanti ketika kita ceritanya neraca lengkap, baru bisa tahu, oh ternyata realnya itu hanya 400 juta. Karena 400 jutanya sudah hilang. Makanya negara-negara secara internasional gitu ya, sudah mulai menggunakan analisis dengan menggunakan neraca lengkap, neraca terintegrasi. Kalau di Kanada itu sudah menggunakan sejak tahun 70-80. Di Indonesia baru sedang akan menggunakan. Jadi belum, baru sedang akan. Nah, kalau di negara-negara lain, negara-negara Eropa itu udah sekitar tahun 90-an. Australia itu udah akhir 90-an, awal tahun 2000, mereka sudah analisisnya sudah neraca lengkap. Tidak hanya PDB saja. Ketika hanya melihat PDB saja, berarti tak komplit. Kelihatannya bagus. 800. Padahal realnya cuma tinggal 400. Nah, ini salah satu kelemahan juga dari penggunaan indikator PDB. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi sebelum responsi. Mudah-mudahan. Mohon izin Pak. Ya, silakan. Mohon izin mematikan kamera karena jaringan kurang baik Pak. Jadi melanjutkan yang tadi Pak, berarti adakah kemungkinan kalau misalnya penulisan neraca itu bisa terjadi kebohongan gitu Pak? Soalnya kan pada pas akhir perhitungan itu kan harus seimbang kan antara awal dan akhir kan Pak. Jadi kalau misalnya pas perhitungan di yang neraca berjalan itu belum seimbang, terus nanti diseimbangkannya di other flow gitu Pak. Nah itu kira-kira ada, kalau misalnya terjadi kebohongan dengan alasan-alasan yang bisa dipertimbangkan begitu Pak, itu ada kemungkinan begitu Pak? Pernah dapat kasus begitu atau tidak Pak? Coba. Oke, baik. Jadi mungkin nggak memanipulasi gitu ya, memanipulasi angkanya supaya balance gitu ya maksudnya ya. Jadi ya Pak. Ya baik. Memang kalau
Jadi apa ya? Statistik itu boleh salah gitu ya, tapi nggak boleh bohong gitu kan ya, benar nggak sih? Jadi kalau salah mungkin saja terjadi, artinya nanti ada adjustment gitu. Tetapi kalau memanipulasi tentunya sanksinya gitu ya, sanksinya itu bukan dari kita sebenarnya, bukan dari organisasi kita gitu, tetapi lebih jauh sanksinya sanksi internasional. Jadi banyak negara-negara yang tidak lagi katakanlah dipercaya gitu. Dia bilang pertumbuhan ekonominya 8, 10 gitu ya, 6 gitu ya, 7,5 gitu. Tapi masyarakat di dunia mungkin meragukan, sebenarnya nggak sampai segitu. Efeknya apa? Tentunya ketika mau ada investor yang mau masuk, jadi nggak yakin. Tadinya saya mau naruh duit di negara ini, tapi karena statistiknya banyak yang bohong, banyak yang nggak benar, takutnya cuman lip service, cuma hias-hiasan aja gitu. Nah, tentunya akan sangat bahaya untuk negara itu, gitu ya. Negara itu jadi nggak dipercaya, investornya nggak berani masuk, modalnya nggak jadi dapat, gitu ya. Makanya ketika kita melihat di neraca ini, tentunya nggak boleh kita melakukan manipulasi gitu ya. Kalau adjustment dalam artian kita punya datanya nih, hitung cuma dapat 50 triliun, tetapi faktanya gitu ya, faktanya ini belanja online sedang marak. Harusnya nggak cuma 50 triliun, barang yang dia bisa dihasilkan ini lebih banyak dari 50 triliun katakan. Barulah kita melakukan studi. Kok nggak pas ya, nggak balance ya, nah, baru kita studi. Kita cari literatur, kita cari sumber-sumber data, oh benar, berarti harusnya ada penambahan sekitar 2 triliun, ada kenaikan 2 triliun. Barulah di situ ada adjustment namanya. Di-adjust jadi 52 triliun dengan bukti-bukti yang kuat. Tapi kalau langsung memanipulasi, biar kelihatan keren jangan 50 75 triliun deh. Itu tentunya resikonya besar. Apakah kita diawasi? Ya. Jadi banyak organisasi-organisasi internasional juga yang menggunakan angka-angka kita. Kalau kelihatan aneh, pernah nggak dengar kemarin ada yang tanya, Indonesia, kok angka kalian PDB-nya tumbuh 5 mulu gitu. Nggak pernah turun, nggak pernah naik 5, terus 5,12, turun 5,06, naik lagi 5,27 gitu ya. Kenapa sih suka banget sama angka 5 gitu? Padahal kalau pertumbuhan bagus bisa loh sampai 6. Kalau pertumbuhan lagi nggak bagus, kenapa nggak jujur aja 4,5 gitu? Kenapa sih 5 mulu gitu? Takut amat keluar dari 5 gitu. Nah itu sempat kan kemarin ada yang mengkritik kayak gitu. Salah satu akademisi di luar negeri. Nah jadi dipertanggungjawabkan gitu. Angka-angka kita itu cuma dipakai sendiri, tapi orang-orang di luar sana juga pakai angka kita. Investor-investor juga lihat gitu. Dia berani naruh duitnya di Indonesia apa enggak, juga ngelihat bagaimana ekonomi kita. Oke, barangkali gitu ya, Mario ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Saya kira sudah cukup panjang ini injury time-nya. Kita langsung responsi aja. Responsinya silahkan disebutkan, output dibagi menjadi 3 jenis. Output apa saja? Silahkan berikan contoh sesuai dengan pemahaman masing-masing. Jadi kalau bisa contohnya ya menurut saya seperti ini. Gitu ya, responsinya itu saja, mudah-mudahan cukup waktunya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, atensinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Izin live ya. Dadah guys.